Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu semangat untuk belajar. Minggu kemarin kalian telah mempelajari sudut dan hubungan antar sudut seperti sudut yang saling berpelurus, berpenyiku, dan bertolak belakang. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkannya ya, yaitu hubungan antar sudut yang terbentuk oleh dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal atau garis lain. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Setelah menyimak video ini, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi hubungan antar sudut yang terbentuk dari dua garis sejajar yang dipotong oleh suatu transversal atau garis lain. Nah, hubungan-hubungan antar sudut itu antara lain yang pertama yaitu sudut yang sehadap atau pasangan sudut yang sehadap. Kemudian yang kedua dalam sepihak, yang ketiga dalam berseberangan, yang keempat luar sepihak, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu luar berseberangan. Apa itu sudut sehadap, dalam sepihak, dalam berseberangan, luar sepihak, dan luar berseberangan? Mari kita bahas lebih lanjut. Ya, misal ibu memiliki garis AB dan garis PQ. Garis AB dan garis PQ ini adalah garis yang sejajar. Ingat ya, garis sejajar yaitu garis yang tidak pernah berpotongan di titik lain, tidak berpotongan, tidak bersinggungan. Jadi jarak setiap titik pada garis tersebut itu sama. Kemudian ibu memiliki garis lain yang memotong dua garis sejajar ini, yaitu yang memotong AB dan PQ. Misal kita sebut garis KL. Nah, perpotongan garis KL dengan garis AB ini ibu beri nama titik M. Kemudian perpotongan garis KL dan garis PQ ibu beri nama N. Coba kalian perhatikan, terdapat sudut-sudut yang terbentuk dari tiga garis ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalian masih ingat ya apa itu sudut? Sudut yaitu daerah yang terbentuk oleh dua ruas garis yang tidak berhimpit. Nah, ini terdapat 8 sudut yang terbentuk ya. Kemudian hubungan antar sudut yang terbentuk pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal ini, yang pertama yaitu sudut-sudut yang sehadap. Dari namanya aja sehadap ya. Pasangan sudut yang sehadap itu menghadap ke arah yang sama. Misal sudut KMB dengan sudut MNQ. Ini ya, coba kalian perhatikan sudut KMB dengan sudut MNQ. Sudut ini menghadap ke atas dan ke kanan ya, ke kanan atas ya, seperti ini, menghadap ke arah yang sama. Kemudian contoh yang kedua yaitu sudut KMA dengan sudut MNP. Ini juga sama ya, KMA dengan sudut MNP. Ini juga menghadap kiri atas. Kemudian yang ketiga yaitu AMN, sudut AMN dengan sudut PNL. Nah, dua sudut ini menghadap kiri bawah ya anak-anak. Kemudian yang pasangan terakhir yaitu sudut BMN dengan sudut QNL. Ini menghadap kanan bawah. Nah, coba kalian perhatikan besar sudutnya ini, sudut-sudut yang sehadap yang warnanya sama, ini besarnya sama ya anak-anak. Kita dapatkan bahwa sudut-sudut yang sehadap memiliki besar yang sama. Jadi yang hijau ini, pasangan sudut sehadap yang hijau itu besarnya sama. Pasangan sudut sehadap yang kuning ini juga sama. Yang merah, pasangan sudut merah juga sama. Kemudian pasangan sudut sehadap yang biru ini juga sama. Misal KMB ini 115 derajat. Nah, KMB tadi kan dia ini ya, sehadap dengan sudut MNQ. Berarti besar MNQ juga 115 derajat. Kemudian contoh lain, misal sudut BMN adalah 85 derajat. Berarti sudut QNL yang sehadap itu juga 85 derajat. Itu tadi ya, sudut sehadap
itu adalah pasangan sudut yang menghadap ke arah yang sama. Kemudian mereka memiliki besar yang sama. Kemudian hubungan sudut yang kedua yaitu dalam sepihak. Nah, tadi kan ada dalam sepihak, ada luar sepihak ya. Perlu kalian ketahui, ini kan ada dua garis yang sejajar. Di antara daerah yang di antara dua garis ini, di antara dua garis AB dan PQ, ini kita sebut sebagai daerah dalam. Kemudian yang selain itu berarti daerah luar. Kemudian garis transversal atau garis yang memotong dua garis sejajar ini juga membentuk dua daerah ya, yaitu daerah kiri dan daerah kanan, atau bisa kita sebut pihak kiri dan pihak kanan. Jadi maksud dalam sepihak itu berarti pasangan sudutnya itu terletak di dalam atau di antara dua garis sejajar. Sepihak berarti di pihak yang sama, yaitu pihak kiri saja atau pihak kanan saja. Lebih jelasnya, beri contoh. Sudut BMN dalam sepihak dengan sudut MNQ. Coba kalian perhatikan ya, sudut BMN dan MNQ ini sama-sama di dalam ya, karena terletak di antara dua garis. Kemudian mereka ini berada di sebelah kanan garis KL, berarti sama-sama berada di pihak kanan. Oleh karena itu berarti mereka sama-sama di dalam dan sama-sama di pihak kanan, berarti kita sebut dalam sepihak. Kemudian pasangan yang lain yaitu sudut AMN dengan sudut PNM atau MNP, juga sama saja ya. Nah, ini mereka sama-sama di dalam atau di antara dua garis sejajar dan terletak di sebelah kiri garis KL atau berada di pihak kiri. Jadi sama-sama di dalam dan sama-sama di pihak kiri ya. Ibu ulangi, dalam sepihak berarti terletak di dalam atau di antara dua garis sejajar dan di dalam pihak yang sama. Pihak itu dia ditentukan dari garis yang memotong ini, dia pihak kanan atau pihak kiri. Nah, sudut-sudut yang dalam sepihak ini merupakan sudut yang berpelurus. Masih ingat ya, sudut berpelurus yaitu sudut yang jika besarnya itu dijumlahkan sama dengan 180 derajat. Jadi sudut BMN ditambah sudut MNQ dalam sepihak ya, ini sama dengan 180 derajat. Kemudian sudut AMN dengan sudut MNP itu juga sama dengan 180 derajat jika dijumlahkan. Ibu beri contoh, misal besar sudut AMN adalah 115 derajat. Berarti besar sudut PNM sama dengan 65 derajat. Dari mana 65 derajat? Yaitu 180 derajat dikurangi 115 derajat. Kemudian contoh yang kedua, misal besar sudut BMN adalah 85 derajat. Berarti besar sudut MNQ yaitu 95 derajat. Dari mana 95 derajat? Yaitu 180 derajat dikurangi 85 derajat. Bisa dipahami? Jadi tadi ya, dalam sepihak itu berarti sama-sama di dalam atau sama-sama di antara dua garis sejajar dan di pihak yang sama. Kemudian besar pasangan sudut yang dalam sepihak jika dijumlahkan yaitu 180 derajat. Kemudian yang ketiga yaitu ada dalam berseberangan. Kalau tadi dalam sepihak itu kan sama-sama terletak di kanan atau sama-sama terletak di kiri. Nah, kalau berseberangan berarti di pihak yang berbeda. Berarti satunya di pihak kanan dan satunya di pihak kiri. Contohnya seperti ini. Sudut BMN dengan sudut PNM. Nah, ini ya, sudut BMN ini berada di dalam, PNM juga berada di dalam. Di dalam itu maksudnya di antara dua garis sejajar. Kemudian sudut BMN ini di sebelah kanan garis transversal atau garis potongnya. Sedangkan sudut PMN atau
MNP ini berada di sebelah kiri, jadi mereka di pihak yang berbeda, sama-sama di dalam tetapi berada di pihak yang berbeda. Berarti mereka ini disebut dalam berseberangan, sama-sama di dalam tetapi berada di pihak yang berbeda. Kemudian pasangan sudut dalam berseberangan yang kedua yaitu sudut MNQ dengan sudut AMN. MNQ ini berada di sebelah kanan, sedangkan AMN ini berada di sebelah kiri. Tapi mereka sama-sama di dalam atau di antara dua garis yang sejajar. Coba kalian perhatikan, ini sudah terlihat ya kalau besar pasangan sudut yang dalam berseberangan itu sama. Nah, ini sudut-sudut yang dalam berseberangan memiliki besar yang sama, berarti BMN sama dengan MNP atau AMN sama dengan sudut MNQ. Ibu beri contoh, misal sudut AMN ini sama dengan 125, berarti besar MNQ ini juga 125. Mengapa? Karena mereka dalam berseberangan. Kemudian contoh yang kedua, misal besar sudut BMN sama dengan 78 derajat. Berarti besar sudut MNP juga 78 derajat karena mereka juga pasangan sudut yang dalam berseberangan. Bisa dipahami? Tadi kalau sepihak mereka sama-sama di kanan atau sama-sama di kiri. Kalau berseberangan mereka satunya di kanan, satunya di kiri. Begitu ya, bisa membedakan. Ini yang di dalam. Kemudian yang keempat yaitu luar sepihak. Kalau tadi kan kita dalam sepihak ya, kalau ini luar sepihak. Ibu ulangi lagi, kalau daerah di dalam itu daerah yang di antara dua garis sejajar. Ya, di dalam ini di antara dua garis sejajar. Kemudian daerah yang lain itu kita sebut di daerah luar. Kemudian garis transversalnya ini seperti tadi membagi dua menjadi pihak kiri dan pihak kanan. Nah, berarti kalau luar sepihak tadi ya, daerah sini atau daerah yang bawah sini, daerah yang atas atau daerah yang bawah. Pasangan sudut luar sepihak yang pertama yaitu KMB dengan QNL. Coba kalian perhatikan, sudut KMB dan sudut QNL ini mereka sama-sama di sebelah kanan garis KL, berarti mereka di pihak yang sama yaitu pihak kanan. Kemudian letaknya juga sama-sama di luar ya, karena tidak terletak di antara garis AB dan PQ. Kemudian pasangan yang kedua yaitu sudut KMA dengan sudut PNL. Nah, ini mereka juga sama-sama di sebelah kiri garis transversal atau sama-sama di pihak kiri dan sama-sama di luar. Dan kalau kalian perhatikan juga, ini besar sudutnya berbeda ya, yang warnanya sama ini, dan mereka ini membentuk sudut lurus. Sehingga sudut-sudut yang luar sepihak merupakan dua sudut yang berpelurus. Nah, tadi yang dalam sepihak juga berpelurus ya. Nah, luar sepihak juga berpelurus. Mereka hanya berbeda terletak di dalam atau di luar, terletak di antara dua garis sejajar atau tidak. Berarti besar sudut KMB ditambah besar sudut LNQ sama dengan 180 derajat. Kemudian besar sudut KMA ditambah besar sudut LNP juga 180 derajat. Ibu beri contoh ya. Misal, besar sudut KMA sama dengan 46 derajat. Berarti besar sudut LNP atau PNL sama dengan 134 derajat. Dari mana 134? Dari 180 derajat kita kurangi 46 derajat karena mereka saling berpelurus. Kemudian contoh yang kedua, misal besar KMB, besar sudut KMB sama dengan 153 derajat. Berarti besar sudut LNQ sama dengan 27 derajat. Didapatkan dari 180 derajat dikurangi 153 derajat. Bisa dipahami? Kemudian yang terakhir yaitu luar berseberangan.
Kalau tadi luar sepihak, ini luar berseberangan. Konsepnya hampir sama ya dengan yang dalam berseberangan. Cuman kalau ini tadi tidak terletak di antara dua garis sejajar, yaitu garis AB dan PQ. Pasangan sudut yang pertama yaitu sudut LNQ dengan sudut KMA. Coba kalian perhatikan ya, sudut LNQ ini berada di luar dan berada di sebelah kanan garis. Kemudian kalau sudut KMA ini berada di luar dan berada di sebelah kiri garis. Jadi mereka sama-sama di luar tetapi berbeda pihak, yaitu pihak kanan dan pihak kiri, sehingga mereka luar berseberangan. Kemudian pasangan sudut yang kedua yaitu sudut KMB dengan sudut LNP. Ini juga KMB berada di kanan, kemudian LNP berada di kiri. Mereka sama-sama di luar, jadi mereka luar berseberangan. Nah, kalian juga bisa amati ya, ini besar sudut yang warnanya sama, ini bentuknya sama, besarnya juga sama, sehingga pasangan sudut yang luar berseberangan yaitu besarnya sama atau mereka memiliki besar yang sama. Misal, Ibu beri contoh, besar sudut KMB, besar sudut KMB sama dengan 95 derajat. Berarti besar sudut LNP juga 95 derajat karena mereka luar berseberangan. Kemudian contoh lagi, misal besar sudut LNQ adalah 49 derajat. Berarti besar sudut KMA juga 49 derajat karena mereka luar berseberangan. Bisa dipahami? Jadi kita tadi telah belajar 5 hubungan sudut yang terbentuk dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain atau garis transversal. Yang pertama tadi sahadap ya. Sahadap itu menghadap arah yang sama, besar sudutnya sama. Yang kedua yaitu dalam sepihak, mereka sama-sama di dalam atau sama-sama terletak di antara dua garis sejajar dan di pihak yang sama, sama-sama di kanan atau di kiri dilihat dari garis transversalnya. Itu namanya dalam sepihak. Kemudian yang dalam berseberangan, mereka sama-sama di dalam tetapi berbeda pihak. Kemudian yang keempat yaitu luar sepihak, tadi ya di luar dan di pihak yang sama. Kemudian luar berseberangan, sama-sama di luar dan berbeda pihak. Tadi pasangan sudut yang memiliki besar yang sama yaitu sehadap, dalam berseberangan dan luar berseberangan. Kemudian pasangan sudut yang berpelurus atau jika dijumlahkan itu 180 derajat yaitu ada dalam sepihak dan luar sepihak. Bisa dipahami? Sampai sini dulu pembahasan tentang hubungan antar sudut yang terbentuk dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain atau garis transversal. Silakan kalian pelajari contoh menyelesaikan soal terkait materi ini pada video selanjutnya.